kita bisa ubah-ubah gitu. Berarti bukan yang ngelola akun itu bukan si router tersebut, tapi server lain. Ini pakai radius. Jadi kalau radius itu kalau Anda pakai WiFi, ada beberapa tempat itu Anda harus masukkan username dan password. Nah, itu dia pakai itu namanya radius. Gitu. Ngerti nggak? Masih kurang paham, Pak. Masih kurang paham ya. Jadi Masih bingung, Pak. Apa namanya, ini kan kita buat user dan password. User dan password itu ada beberapa cara. Kalau di router kita buat AA, ini maksudnya awal untuk buat user. Kemudian kalau kita buat kayak win segala macam, itu dia otomatis default, itu berarti ada di router tersebut. Nah, ini autentikasi mode radius, maksudnya ada pilihan apakah user tersebut konfigurasi dari router tersebut atau dari konfigurasi dari server lain. Ini kemungkinan masih ada konfigurasi bawahnya lagi, radiusnya di alamat berapa gitu. Nah, radius itu nanti dia akan menyimpan username dan password yang kita sediakan. Contohnya misalkan kalau Anda pakai, kalau di Win dia nggak pakai radius ya. Jadi kalau misalkan Anda di kafe atau di hotel, kalau Anda koneksi internet pakai PC gitu kan, minta password, nanti ada halaman pertamanya username dan password. Nah, itu salah satu komunikasinya dengan radius. Seperti itu. Jadi dia penanganan user yang ada di pembuatan akun dan pengelolaan akunnya itu di server lain. Jadi ini seharusnya di bawah masih ada radiusnya itu di IP berapa gitu. Nah, kalau ini yang A, domain with domain name is Huawei does not use a content scheme. Kalau di sini paling gampang kan domainnya Huawei. Jadi mode radius, jadi dia bukan domainnya, bukan scheme, maksudnya bukan default yang telah di set dari si router tersebut. Ya, kalau ingin lengkapnya sih masalahnya ada konfigurasi selanjutnya gitu. Jadi kalau untuk baca soal ya kita coba ini ya, bukan jawabannya. Kemudian yang B ini juga salah karena ini kan Huawei kan pasalnya 1.456, ini oke. Otorisasi mode oleh domain name is Huawei is local authorization. Mungkin yang Anda bingung adalah authorization sama authentication kali ya. Iya, itu kan ada dua tuh, Pak. Iya. Authorization sama authentication. Iya, makanya di situ kadang-kadang saya juga agak terbalik-balik ngejelasin sih. A itu apa ya? Nah, ini kan ada radius tuh. Kalau yang maksudnya radius tadi itu kayak model pembuatan user gitu atau gimana, Pak? Ya, pembuatan user dan password. Jadi nanti privilege-nya juga bisa diubah di situ. Oh. Nah, ini kan ada authentication. Entar dulu, kita approve dulu. Oh, iya. Ada authentication, confirm that identity user access the network dan determine whatever user authorized. Authorization ini adalah hak akses. Akun ini adalah record. Jadi authentication ini adalah usernya, passwordnya apa. Kalau authorization ini, misalkan si user A bisa akses telnet, user B bisa akses FTP, user C bisa akses SSH gitu. Jadi Oke, pemisahan gitu ya, Pak ya? Iya, apa tapi udah ada bagian-bagiannya gitu ya? Iya, jadi kalau authentication adalah ke usernya, dia bisa akses ke jaringan, tapi ya boleh seperti bagian-bagiannya. Tapi kalau authorization itu
Ya aksesnya. Jadi ini hanya untuk telnet aja, hanya untuk apa gitu. Nah, akunting ini Ya, paham, paham. merekam semuanya, kapan loginnya, ngapain aja dan segala macam. Jadi itu namanya AA gitu. Authentication, authorization sama akunting. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini juga APSEC ini belum dijelaskan juga. Memang terlalu banyak kalau waktunya saya seminggu juga puyeng sendiri waktu diajarin di sana itu kan untuk menghafal semua ini. Ini jawabannya true nih, kita oke aja. IK protokol digunakan untuk SA, APSEC atau negotiation. Jadi APSEC itu supaya ya logikanya busway lah, jalur busway. Yang di Jakarta itu kan dia menggunakan jalur umum. Tapi busway menggunakan salah satu jalur umum tersebut. Tapi di jalur busway itu yang hanya boleh digunakan adalah busway aja. Mobil nggak boleh masuk, motor nggak boleh masuk. Nah, seperti itu juga yang di IK protokol. Jadi dia menggunakan jalur umum tapi dienkripsi sehingga yang bisa akses adalah jalur-jalur yang digunakan untuk APSEC ini untuk keamanan. Logikanya seperti itu. Ya kita nanti jangan diprotes misalkan di jalur Jakarta ternyata ada kok jalur mobil masuk ke misalkan jalur Transjakarta. Nah, kita bicara ideal. Maksudnya jalur busway aja yang boleh masuk gitu. SNMP Wisport yang digunakan untuk proxy access. Nah, ini hafalan. Jadi SNMP itu Simple Network Management Protocol. Jadi dia yang ketika sudah banyak switch, sudah banyak router, ini gimana kita tahu mereka ini up, down, atau apa yang terjadi dengan mereka segala macam, maka dibutuhkan Simple Network Management Protocol untuk mengatur router dan switch yang ada di jaringan organisasi kita gitu. Pakai protokol SNMP. Nah, mungkin kita cekin satu-satu router kita kapan down, kapan up-nya gitu. Itu bisa sih, cuma kalau cuma satu, kalau banyak kan nggak mungkin. If the set packet matching asal is reject, the packet is finally discard. Kalau ini saya bingung, kalau menurut saya sih bakal dibuang itu paket. Jadi kalau paketnya nggak sesuai gitu kan, mungkin jawabannya false. Mungkin ada rule lagi di bawahnya gitu. Jadi kemungkinan dia masih selamat. Tapi kalau yang saya tahu sih kemungkinan di discard. Oke, ikutin aja lah. Mungkin berapa saya salah. In terms of security, APSEC tunnel mode is superior to APSEC transport mode. Nah, ini juga karena belum pelajari jawabannya A, cuma logikanya itu tadi. Jadi APSEC tunnel itu membuat terowongan kayak berjalur busway, tapi di jalur umum. Nah, status apa SPF yang digunakan adalah bla bla bla. Ini kata kuncinya adalah establish, ya berarti full. Ini proses ini panjang, tapi kalau udah establish ya full state. Router A dan router B tidak dapat establish. Benar apa enggak gitu kan? Nah, ini dia 022 022. Jadi kalau jaringan router itu ya menggunakan network yang berbeda. Kalau networknya yang sama, dia akan bingung sendiri. 10.0 itu milik siapa? A apa B gitu. Jadi nanti kadang-kadang ke A, kadang-kadang ke B. Jadi ini nggak terbentuk tetangga agensi. Jadi jawabannya true, tidak dapat berkomunikasi, tidak dapat establish agensi. Ini sudah saya cari ya. File yang ada di EP versi 6 dan EP versi 4. Yang ada di versi 4 dan versi 6, source address,
version sama destination. Yang berbeda adalah next header. Ini yang IP versi 6 yang berbeda struktur apa IP versi 6-nya. Jadi jawabannya ABC. What is destination address request packet? Nah, ini berarti request ya, request. Berarti ini Anda harus IP versi 6 ya. Jadi ini alamat MAC address untuk kita ngirim one to one, kirim satu ke satu gitu, maksudnya point to point. Ini menggunakan FFF02. Jadi IP FF02.1.2 ini digunakan untuk request paket. Ya, setidaknya ini Anda hafalkan juga. Ini juga sama. Berapa detik periode hello paket yang dikirim gitu. Hello paket yang seperti ini. Nih, dia menggunakan paket hello paket. Hello gitu. Ethernet link itu jawabannya adalah 10. Nah, MPLS juga belum ini ya. MPLS terus terang saya masih belum menguasai, jadi saya belum bisa menjelaskan ini multiple packet label switching. Jadi semacam pengolahan, ya semacam kayak routing tapi di layar kedua gitu. Jadi routing address namanya MPLS, multiple packet label switching. Jadi ketika kita bicara OSI layer, ada layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka MPLS bisa menjadi lebih cepat karena ketika paket dikirimkan kan dibaca layer 1, layer 2, layer 3. Nah, biasanya proses routing itu di layer ketiga. Nah, ini dia ingin dicepetin di layer kedua. Jadi ketika layer 1 muncul layer kedua langsung bisa dicepetin. Itu MPLS di situ. Ini segmen routing, ini nggak ada catatan saya, berarti memang belum saya baca lebih detail ya. Nah, MPLS temenannya segmen routing, jadi dia ini true ya. Ini silakan dibaca dulu. Jadi dia konsepnya ini masih nyambung dengan segmen routing. Oke, ARP protokol bisa resolve MAC address target device according to destination IP address, thereby to map link layer address the IP address. Resolve ya, kata kuncinya resolve MAC address. Jadi seperti ini. Misalkan kita ping ke suatu ping detik, ini jaringan internet ya, jadi nggak bisa ya. Jadi kalau jaringan lokal Anda bisa ping IP lokalnya kalau di warnet atau punya komputer lain. Nah, nanti tinggal ARP-A. ARP-A ini akan meresolve alamat MAC address-nya nih. 13 adalah 94 1255 FF, 11 adalah ini gitu. Jadi kata itu dia bisa meresolve MAC address sesuai target menurut tujuan IP. Jadi jawabannya A. Listranya seperti itu. Ya, biasanya berapa ini? 14 ya, berarti ini komputer saya. Berarti 13 itu handphone kayaknya. Ya. Jadi saya bisa mengetahui MAC address si 13. Ini 9487E077C4A0. Ini jawabannya adalah A. Traced diagnostic tool record apa ini? Traced ya, diagnostic tool record is if empty timeout message that user can be provided with IP address packet with other destination. Oh, bingung sendiri kan. Jadi traced ini seperti ini. Traced misalkan detik.com. Nah, traced diagnostic is ICMP TLTL timeout. Nah, ini ICMP-nya nih. Lebih kurang 1 milidetik, 2 milidetik, 3 milidetik. Ini 1 milidetik ini karena router saya
IndiHome saya, maka kurang. Nah ini 131 dia pergi nggak jauh dari tempat saya, server lain, kemudian ke sini, dan akhirnya nyampe ke detik gitu. Berarti ini adalah tujuan IP address. User can be provided with IP address when arrive destination IP address. VLSM can expand an IP network segment including class D address. VLSM sudah diajarin belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oh ya, berarti jawabannya adalah B. Kenapa B? IP network segment including class address. Secara teori kita bisa bentar ya, saya ngebaik. Sampai C ya, Pak? Hah? Sampai C aja ya? Iya, sampai C, karena kita pun nggak bisa setting ke API kelas D, dilarang juga kalau Anda setting misalkan 224, itu pasti nggak bisa. Jadi, walaupun kita coret bisa, tapi cara teknisnya nggak bisa. Sharding, waduh, apa ini ya? Oh, ini statementnya apa ini? Saya nggak tahu nih sharding. Itu dia tuh kalau wah, nggak ada artinya lagi. Fragment offset flex time to live. Ya udah, turutin aja kalau gitu mah. Nggak, saya juga nggak tahu pengertian sharding ini apaan. PWD and DIR. PWD itu apa ya kepanjangannya ya? Kalau di Linux itu current directory gitu, posisi directory aktifnya. Jadi dir itu kayak di Windows juga, dir itu untuk melihat direktur isi di folder aktif kita itu apa. Nah, ini yang menjebak adalah can view the file information in the current directory. Jadi kita cuma bisa melihat file info itu ada file, tapi melihat view the file information-nya enggak. Itu yang menjebaknya di situ. Oke, di sini ada konfigurasi router. Jadi kita bisa menyimpan, kan kalau Anda kan save gitu kan di paling terakhir itu untuk Huawei. Nah, itu save-nya adalah di router tersebut. Tapi kita bisa ubah kalau kita ingin save di tempat lain, di API lain, ya atau mungkin di tempat atau dengan nama file yang berbeda. Nah, ini contohnya startup-nya ini menggunakan flash, berarti masih di router tersebut. Nama filenya ini, next startup-nya ini, tapi ketika startup dia ini, ketika next startup ini. Kemudian pertanyaannya adalah yang benar. Oke, yang A ini adalah versi dari sistem operasi Huawei-nya, VRP version. Berarti VRP version ini baik dia startup maupun next, berarti sama nama filenya. Berarti yang A benar. Kata kuncinya karena VRP version, berarti yang ini yang ditanya. Kemudian yang configuration use configuration, berarti ini konfigurasi. Different from next startup. Jadi startup sama next startup-nya berbeda.
gitu. Jadi kuncinya di situ. Wah, ini nggak saya ngapal nih. Ini directly converted to disable state in any state. For switch running TP, the port can be directly converted to disable state in any state. Jadi maksudnya adalah port kalau dalam posisi disable dia bisa mengubah ke mode apa saja, misalkan mode tadi alternate, backup, forwarding seperti itu. Jadi ini jawabannya benar. Will not edge. Maksudnya edge itu apa ya? Bentar ya. Rusia. Which of the following MAC address will not edge? Maksudnya mungkin tidak ada batasan kali ya mungkin. Black hole sama static. Nah, mungkin black hole MAC address harus dicari juga sih. Nah, ini mungkin kalau memang ada konfigurasi Huawei, mungkin Anda berarti karena sudah tahu dasarnya, Anda bisa coba-coba advance lagi ya. Di sini dikatakan seperti ini. Ya, mungkin maksudnya ketika ada hacker masuk, maka mungkin dikasih target MAC address bohongan atau apa, jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi di sini dikatakan MAC address yang tidak akan habis waktunya, dinamik pasti habis. Port ini habis, maksudnya ada masa waktunya dan bisa ini. Cuma kalau yang statik kan sudah itu aja sama black hole, berarti jawabannya BMAC. Ini benar. Default priority switch untuk semuanya adalah 32768. Anda bisa ngubah menjadi 110, berarti Anda nanti akan menjadi root. Yang di blok. Ya, kelihatan ya. Ya udah. Ini pemimpin. Ini apa namanya? Wakil. Kemungkinan ini yang di blok. Oh, yang ini. Oh iya, inilah. Salah. Ini jawabannya B, udah tahu kenapa? Ini kan tadi ada bunyi, kita dulu. Ini kan pemimpin karena paling kecil. Kemudian ini sama ini mana yang paling apa namanya jadi wakilnya ini terpilih. Jadi yang di sini sama di sini ini pasti disetujui karena pemimpin. Masa pemimpin di blok, maka jalur ini sama jalur ini oke. Sekarang ini sama ini cuma tinggal ini sama ini. Yang wakil ini berarti ini nggak mungkin di blok. Berarti ini yang di blok itu. Maka jawabannya G01 di WISC. Apa ini pertanyaannya? Ya. Saya nggak ngerti pertanyaannya apa ya. Coba ya benar jawabannya adalah A. Make A G003
Kenapa apa suara saya nggak ada? Ada Pak suaranya? Ada ya? Ada ya? Ada. Iya. Entar saya lagi bingung dengan pertanyaannya ini. Pertanyaannya apa ya? Oke, saya ngerti. Jadi pada gambar ini hubungan apa yang ada di Swiss B MAC address. Jadi kenapa Swiss itu kalau ngirim nggak terjadi tabrakan data atau apa? Karena Swiss itu menyimpan tabel MAC address. Nah, dalam posisi Swiss B, MAC address host A ini itu ada di G003 karena dia lewat sini. Yang ini nggak mungkin dia tahu. Dia yang tetangga terdekat. Berarti MAC A itu ada di G003. MAC B itu ada di G003. Sedangkan MAC C ada di G001. Maka jawabannya adalah A. Gitu. Karena dilihat di posisi Swiss B. Kalau dilihat di Swiss A akan berbeda lagi. Gitu ya, ngerti ya? Oke, 71 STP akan mengirim BP only when port switch fail. Enggak, ini kan pemilihan pemilihan kita lihat TCN BP dulu biar nggak salah. Lama internet saya kayaknya. Ya maksudnya TCN juga ada di Ada di Cisco juga. Oke. Jadi di sini katakan Swiss SB akan mengirimkan TCN BPDU only when port switch fail. Jadi TCN BPDU itu adalah sebuah sebuah notifikasi kalau ada perubahan. If last number of topology change, if last number topology change, maka notification ini baru akan bekerja. Notification change is not problem, tapi kalau topologi change-nya jika makin bertambah switch-nya, jika switch-nya bertambah. Jadi seperti itu. Tapi kalau ada yang mati atau yang down, dia nggak akan bekerja. Itu nomor 71, jadi jawabannya adalah B. Ini A, atau nanti bisa Anda cari seperti saya tadi, lebih detailnya port ID length, tapi saya percaya aja kalau ini mah. Ini jawabannya udah kelihatan duluan ya. Jadi, berapakah jumlah collision yang ada di gambar ini? Nah,
mana ya, insert text. Jadi kalau hub itu berarti satu tapi lingkaran besar. Ini kalau kita bicara collision domain, kalau switch itu per port. Kalau router itu per port juga. Jadi collisionnya itu hub di sini satu, mana ya? Nggak bisa ya. Oh, select tool. Ini satu. Kemudian ini 2, 3, 4. Ini berapa nih? Oh, oke. Oh, broadcast domain. Oke, kalau broadcast domain router. Kalau router per port, tapi broadcast domain. Kalau ini per port collision. Ini satu lingkaran besar collision. Karena nah, kalau misalkan yang ditanya collision, berarti ada 1, 2, 3, 4 kalau collision. Tapi kalau ditanya broadcast 1, 2 gitu. Itu kalau ditanya broadcast karena 2. Jadi kalau di ininya ada 4 collision dan 2 broadcast. Jadi collisionnya 1, 2, 3, 4 itu. Oke, 74 itu jawabannya udah jam 12 ya. Please outline statement about the backup port and STP protocol is correct. Ya, ini kita backup port providing another backup path from the root bridge to corresponding network segment. Jadi kalau mati rootnya mungkin mati listrik atau segala mungkin mati listrik ya. Maksud saya kalau switchnya mati maka ada alternatif lain. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa sih STP digunakan? Mungkin kalau untuk jaringan biasa kayak warnet atau jaringan lokal itu STP nggak digunakan. Tapi ketika Anda masuk ke data center, itu di antar switch itu memang misalkan switch A ke switch B. Nah, kadang-kadang dibuat ada port 1 dihubungkan ke port 2 ke switch B. Nanti port 2 dihubungkan ke port 3 atau ke port 2 juga. Jadi dibuat lebih supaya bisa lebih kalau ada masalah port atau beban itu bisa bisa ada protect gitu. Kalau nggak salah bukan, kurang. Ya, jadi seperti yang saya bilang ini kalau misalkan di switch ini 1, di sini switch 2 gitu kan. Nah, kalau di data center itu ini dihubungkan 1, nanti dihubungkan lagi di sini gitu. Nanti dihubungkan lagi di sini. Nah, untuk meningkatkan bandwidth-nya,
ini dibuat secara virtual, ini bisa jadi seolah jadi satu. Namanya aggregation. Jadi kalau di sininya standarnya 1 giga gitu kan, masing-masing 1 giga, maka di sini kecepatannya di 2 giga. Atau lingkarannya bisa kita perbesar lagi. Gitu. Jadi 3 giga. Nah, itu makanya di data center itu sering digunakan STP, atau memang jaringannya juga besar juga. Makanya ada urusan pemilihan. Nah, kalau nggak salah di sini di video saya, kalau saya jelasin juga link aggregation kalau nggak salah di situ. Huawei. Kalau nggak salah di STP ada kok. Jadi dia masuk ke situ, atau di tips NSP Huawei. Oh, nggak ada dia. Di STP ada untuk link aggregation. Nanti dicoba aja. Oke. Nah, ini bau enak ini, udah bawa makanan. Oke, what is the path RA to network 10.0088? Masih ada suara saya? Masih ada kan ya? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Nah, ini jawabannya kita lihat dulu jawaban dulu biar saya paham. 50 10 ya. ACD. Ini apa namanya? Apa ya? Saya lagi bingung kata kuncinya ini. Ini saya pernah top link size of cost value. Apa ya kata kuncinya? Jadi kenapa dipilih itu juga ada penjelasannya. Nah, ini dia. Waduh. Nah, bandwidth 100 GB, SPS cost-nya 1. 40 GB 1, 1 GB 1, 10 768 ini artinya gini, kalau semakin bandwidth-nya besar, cost value-nya kecil gitu. Jadi jangan terjebak di ya, berarti kan kalau ini 100, ini berarti bandwidth-nya kecil ini. Semakin besar, maka bandwidth-nya semakin kecil. Semakin besar bandwidth, semakin kecil nilai cost-nya. Nah, ini yang jadi pegangan. 20, 50, 70. Dia milih ACD 50 tambah 10, 60. Ya, kenapa dia milih ini ya? Ntar kita baca lagi soalnya. Saya lupa ya. Jadi kita lihat adalah nilai yang paling kecil. 20 tambah 50, 70. 100, 50 tambah 10, 60. 60 berarti bandwidth-nya paling besar. Berarti yang dipilih adalah ACD. Gitu. Oke. Jadi kalau ini OSPF, ini jebakan kalau Anda pilih 100 atau 70.
Nah, ini baca lah kalau inilah. Status snackbar kan ada exchange state, apa istilahnya apa ini saya nggak hafal, tinggal dibaca. Ini kita lihat di posisi di mana nih ya. The administrator one router A to use static route to the center. Jadi posisi di router A ya. Berarti 12.2 dan 212 sebagai tujuan. Tapi dia pengen router B ingin lewatnya G001. Nah, preference routing static berapa tadi? Nah, lupa lagi saya. Nah, 60. 60 ya. Nah, berarti dia pengen G01. Kalau kita bisa jadi 212 berarti 212 kita preference 70 atau ini kita preferensinya kita lebih kecilkan. B, ini B kenapa 12.2 oke. 212 ya preference 70. Jadi otomatis si B yang lebih G01 yang akan dilewatkan. Kita dulu. Oke, jelas ya? 79. 80. Priority root 100 salah ya, karena 60 A salah. Ini yang B itu configure root menuju 11, bukan. 11 adalah next hop. Jadi istilahnya next hop bukan tujuan. 10.012.0 C benar. Nah, ini jebakan ya, karena cuma satu baris. Same destination network as protocol, the router will prefer this route. Ini karena cuma satu baris. Jadi kalau Anda ragu, pilih D, mungkin D benar gitu. Ada suara saya? Ada, Pak. Ada. Tadi mikrofonnya sempat ini nih. Cuma rekamannya saya stop. Karena kemarin kalau mikrofon lepas nggak saya stop. Tadi kemarin hasilnya adalah saya sendiri doang, nggak ada layarnya. Ini saya belum mengerti soalnya nih. Mungkin ini ABR router ya. Kalau nggak salah ABR router itu ada definisinya deh.
Nah, ini kan. Ini mungkin Pak Wahyudi juga belum menjelaskan. Mungkin ini agak advance ya. Di sini, in the figure except for R1, router 2, ada 3, dan 4 adalah ABR router dari OSPF. Jawabannya adalah true. Nah, definisi ABR itu apa? Router yang berada di antara satu atau lebih OSPF area. Itu bersama dengan fungsi lain, tapi masih menjalankan routing OSPF juga. Nah, jadi area kita atau area backbone itu disebut dengan area 0. Jadi kalau saat Anda konfigurasi router, itu Anda menuliskan area 0. Tapi kalau Anda tulis areanya berbeda, area 1, area 2, Anda nggak akan terhubung. Ada perlu konfigurasi lagi. Jadi secara defaultnya semua adalah area 0. Nah, kalau Anda punya area 1, area 2, ini disebutnya adalah ABR. Panjangannya adalah area border router. Nah, itu kan MikroTik juga pakai OSPF. Jadi silakan nanti pedalam lagi yang belum detail di sini. Nah, ini kan OSPF area 1, dia pakai area 1 nih. Nah, tapi dia nggak bisa terhubung. Nah, ini kalau lihat di sini statementnya adalah yang salah adalah pertama nomor 1, area 1 harusnya area 0. Maka di D ini adalah area ID configure oleh router different from area ID neighbor router, maka dia benar. Yang kedua juga kalau memang nggak terhubung, jadi di OSPF itu kalau ada advance lagi itu kita bisa set username dan password. Jadi walaupun di sini OSPF, kalau kita kasih username password, mereka nggak dikasih, nggak akan terhubung, nggak ada agensinya, maksudnya nggak terhubung tetangganya. Jadi buat security juga bisa kita setting username dan password di OSPF tersebut. Jadi yang A benar. Proses ID iya ini nggak disetting, jadi proses ID tetap dilakukan, tapi yang diinput proses ID boleh asal. Jadi misalkan kita proses ID 1, di sini proses ID 2, proses ID 3, proses ID 1, asal nggak masalah, tapi tetap dilakukan. Jadi ABC yang benar. Kalau router dan network connecting ini udah urusan SPF, dia menggunakan Hello Packet. Jadi jawabannya ABC. Nah, ini mungkin teori ya, saya juga nggak tahu nih with apa paket OSPF encapsulated HTTP. Oh ya, piece of the following data packet OSPF itu layer ketiga. Jadi layer ketiga itu data yang masih dibungkus itu di encapsulate itu biasanya data layer ke-7.